Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat ini kita dapat bersilaturahim walaupun secara virtual dalam rangka halal bihalal Idul Fitri Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan halal bihalal ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud utama dengan halal bihalal sebenarnya ada beberapa hal. Pertama adalah menguatkan semangat untuk selalu bersilaturahim antara sesama kita, sesama orang-orang yang beriman, sesama umat manusia yang cinta pada kebenaran, cinta pada kebaikan, dan cinta pada kedamaian. Bahkan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat yang pertama, yang sering dibaca ketika terjadi akad nikah, pernikahan, ayat yang menjelaskan tentang urgensi dari silaturahmi, urgensi tentang menjaga silaturahmi. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Pada ayat tersebut Allah menjelaskan wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, alladzi tasaaluna bihi, yang kalian selalu menyebut namanya ketika kalian meminta, wal arham, dan menjaga silaturahim. Jadi silaturahim itu bagian dari ketakwaan. Ketakwaan tidak akan sempurna tanpa didukung oleh kebiasaan kita untuk bersilaturahim. Dan silaturahim tidak akan ada manfaatnya kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan. Oleh karena itu silaturahim harus kita kuatkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan bahwa silaturahmi yang terbaik bukan dengan sekedar orang yang sudah baik dengan kita, tapi cobalah silaturahim dengan orang yang tidak baik dengan kita, orang yang punya masalah dengan kita. Silman qata'aka, kata Nabi. Hubungkan silaturahim dengan orang yang memutuskan tali silaturahim dengan Anda. Kemudian watu'ti man haramaka, berilah oleh Anda kepada orang yang tidak pernah memberi kepada Anda. Kalau memberi pada orang yang suka memberi adalah wajar, dan itu memang sudah sewajarnya begitu. Kebaikan dibalas dengan kebaikan. Tapi ketika kita punya teman kikir, punya saudara kikir, ternyata bukan dikikiri lagi, akan tetapi diberi. Watu'ti man haramaka, berilah orang yang tidak pernah memberi. Kalau dalam bahasa Bogor itu mere jelema koret. Berilah orang yang kikir, yang berat sekali itu. Mere jelema koret itu. Ada perasaan-perasaan tertentu, tapi itulah ajaran Islam yang memerintahkan keburukan dibalas dengan kebaikan. Wa tasfa amman dzalamaka, dan maafkan oleh Anda orang yang kurang berlaku baik kepada Anda. Inilah makna silaturahim. Yang kedua adalah saling memaafkan di antara kita. Hablum minan nas kita perkuat pada halal bihalal Idul Fitri ini. Hubungan kemanusiaan, saling memaafkan, bukan sekedar basa-basi, saya meminta maaf kepada Anda, Anda meminta maaf kepada saya, tapi juga harus dianggap saling memaafkan sebuah kebutuhan, sebuah keniscayaan dalam pergaulan, terutama antara sama muslim. Apalagi kita tidak bisa hidup sendiri, kita tidak bisa hidup secara eksklusif, hanya mementingkan diri kita, keluarga kita.
dalam interaksi tersebut mungkin terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan antara satu dengan lainnya. Maka dibukalah pintu saling memaafkan. Wal'afina 'anin nas, saling memaafkan antara sesama manusia. Dan yang ketiga adalah saling mendoakan di antara kita. Makanya ucapan-ucapan yang keluar pada saat Idul Fitri kan ucapan doa. Bukan sekedar ucapan biasa. Ucapan yang mengandung harapan untuk kebaikan diri kita dan kebaikan orang lain. Minal aidin wal faizin. Minal aidin, mudah-mudahan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang kembali kepada fitrah. Kembali kepada kesucian. Kembali kepada agama tauhid. Kembali kepada ajaran Islam. Kita sudah di training di bulan tarbiyah, di bulan pendidikan 1 bulan penuh agar jiwa kita kembali kepada ajaran Islam, agar keinginan kita diluruskan semuanya sesuai dengan ajaran Islam. Minal aidin, termasuk orang-orang yang kembali. Wal faizin, kalau kembali nanti akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan. Minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Semoga Allah menerima ibadah-ibadah Anda, menerima ibadah-ibadah kita semuanya. Doakan itu, saling mendoakan. Dan saling mendoakan harus menjadi kebutuhan kita dengan teman kita, sahabat kita, agar hilang sifat hasad, dengki, iri satu dengan yang lainnya. Karena saling mendoakan itu sangat penting. Bahkan orang yang suka mendoakan orang lain dengan kebaikan, dalam sebuah hadis dikatakan di belakang orang itu ketika mendoakan tetangganya, sahabatnya, temannya, saudaranya dengan kebaikan, maka ada malaikat yang mendoakan. Ya, laka masa'alta. Ya, di akhika. Bagi Anda, kamilah yang mendoakan. Apa yang Anda doakan untuk teman Anda, sahabat. Jadi luar biasa. Wal'afina 'anin nas, saling mendoakan, saling memaafkan, ya, saling memberi, saling menolong, ta'awun, bersinergi. Jadi ujung dari halal bihalal ini adalah bagaimana kita membangun sinergi, membangun ukhuwah Islamiyah antara sesama kaum muslimin pasca Ramadan ini, ya, supaya kita bersih hati kita, pikiran kita. Dan kalau sudah bersih hati kita, pikiran kita, hubungan kita, maka akan terbangun etos kerja yang kuat, akan terbangun produktivitas yang kuat di sebuah kantor yang dibiasakan saling memaafkan, saling mendoakan. Insya Allah kantor itu akan penuh dengan keberkahan, instansi itu akan penuh dengan keberkahan karena dihuni oleh karyawan-karyawan, pimpinan-pimpinan yang bersih hatinya, yang bersih pikirannya. Kalau bersih hatinya antara sesamanya, apalagi disertai dengan kekuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan memberikan keberkahan, akan turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan pada saat ini, pada hari ini, pertemuan yang dibingkai oleh silaturahim, saling mendoakan, saling memaafkan, dibingkai oleh keyakinan kepada Allah, dibingkai oleh iman dan takwa, mudah-mudahan akan memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan pada setiap persoalan yang kita hadapi dan selalu memberikan jalan keluar dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.